Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalaqa 'ala italaqa badiris samawati wal ardi wa basitil arzaqa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul khalaq. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu li tatmimi makarimil akhlaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil talaq. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaat yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah dan senantiasa khotib mewasiatkan pada diri dan jemaah sekalian agar senantiasa bertakwa pada Allah. Takwa dalam makna yang sebenarnya dengan mentaati perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Kaum mukmin rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sesuatu yang akan menjadi timbangan amal seorang mukmin di akhirat menjadi berat, dan sesuatu itu akan menjadikan manusia mempunyai kedudukan yang dekat dengan Rasulullah SAW. Sesuatu itu adalah akhlak yang baik. Itulah yang menjadi tema khutbah pada Jumat kali ini. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling dicintai dan paling dekat dengan kedudukannya di hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya di antara kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Agama Islam yang dibawa Rasulullah SAW tidak mengajarkan manusia melakukan perbuatan mungkar yang sangat bertentangan dengan fitrah manusia, nilai dan norma masyarakat. Tetapi Islam mengajarkan manusia untuk berakhlak karimah, berbudi pekerti yang luhur, beradab sempurna, yang pada hakikatnya manusia sendirilah yang memperoleh faedahnya. Sesuai firman Allah SWT dalam Quran surah An-Nahl ayat ke-90 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Masyarul muslimin rahimahullah, Rasulullah SAW diutus dengan misi yang sangat berat dan mulia, yaitu membenahi kehidupan manusia yang khususnya zaman jahiliyah pada saat itu, yang berperilaku kehidupannya sudah sangat menyeleweng. Di mana-mana banyak keonaran, pemaksaan, pemerasan, penyiksaan dan lain sebagainya. Mereka saat itu tidak hanya mau menyembah Allah, tetapi benar-benar tidak bermoral dan dalam kebodohan. Yang kaya berbuat semena-mena terhadap yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Masa itu siapa yang kaya menjadi raja, dan siapa yang kuat dialah yang berkuasa. Di tengah-tengah umat manusia yang demikian rusaknya, Nabi Muhammad SAW diutus Allah SWT untuk meluruskan serta memperbaiki nilai kehidupan manusia dan memperbaiki moral manusia. Sebagaimana sabda beliau, Innama bu'istu liutamima makarimal akhlaq, rawahu Ahmad. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah hanyalah untuk
Hadis riwayat Imam Ahmad. Kehadiran Islam bagi umat manusia adalah untuk meluruskan kehidupan mereka akan berperilaku baik dan dalam ketaatan kepada Allah yang Maha Esa, berlaku baik dan kasih sayang kepada sesama manusia serta makhluk lainnya yang merupakan ciptaan Allah. Terkadang pemahaman inilah yang banyak dilupakan oleh umat Islam sendiri, sehingga masih banyak di antara kita yang hanya aktif melakukan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan lainnya, tetapi di segi lain mengabaikan ibadah sosial. Kurang perhatian mereka dalam mengurusi ibadah sosial ini boleh jadi karena mereka belum begitu mengerti keutamaannya dan keseimbangan dalam beribadah. Karena agama dalam pelaksanaan haruslah secara menyeluruh, secara kafah, dengan totalitas dan istiqomah. Kita tentu mengetahui bahwa jalan untuk memperoleh pahala yang dapat mengantarkan seseorang ke dalam keridhaan dan ke dalam surga, banyak jalan yang dapat ditempuh, termasuk ibadah sosial ini. Ibadah apapun bentuknya, baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak yang berkaitan dengan hak manusia, haruslah sesuai dengan syariat, sehingga menghasilkan pahala dan keridhaan dari Allah SWT, serta ibadah tersebut disertai dengan keikhlasan hati, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Quran Karim. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yadha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seorang pun sebesar biji zahra, dan jika ada kebajikan sebesar biji zahra, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 40. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Islam tidak hanya menekankan masalah ukhrawi saja, tetapi juga mengatur masalah duniawi, serta juga mengajarkan masalah kemasyarakatan. Islam merupakan pedoman dan cara hidup yang menyeluruh, lengkap dan sempurna. Tidak ada sesuatu masalah di dunia ini yang tidak tercakup dalam ajaran Islam. Semua ada di dalamnya. Oleh karena itu, untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, hendaknya ia tetap berpegang teguh dengan Al-Quran dan hendaknya ia mengikuti jejak Rasulullah SAW, karena pada diri beliau terdapat contoh, panutan, suri teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-21. Dengan demikian, semua jejak Rasulullah SAW patut kita tiru, baik dalam segi keagamaan, politik, maupun dari segi kemasyarakatan. Sehingga umat di luar Islam, bahkan yang anti-Islam, sadar bahwa agama Islam bukan hanya mengatur masalah akhirat saja, tetapi masalah dunia pun diatur secara seksama, baik dan teratur serta menyeluruh. Banyak contoh yang diberikan Rasulullah kepada kita mengenai akhlak yang baik dalam bermasyarakat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tidaklah beriman dengan baik orang yang bermalam atau tidur dengan berkenyang, padahal tetangganya berbaring dalam keadaan lapar, sedang yang mengetahui keadaan tetangganya. Begitu pula tentang hidup bergotong royong, hidup dalam suasana saling tolong menolong. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa memudahkan kesulitan saudaranya, niscaya Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Islam sangatlah jelas mengajarkan akhlak yang baik dalam kehidupan ini, dan sebagai contoh serta teladan dalam melaksanakannya ialah Nabi besar Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimahullah.
Akhlak yang baik dapat menghapus kesalahan bagaikan air yang dapat menghancurkan batu yang keras. Dan perilaku buruk akan dapat merusak amal seperti halnya cuka yang merusak manisnya madu. Masyaallah muslimin rahimahullah. Demikianlah khutbah Jumat kali ini. Di akhir khutbah ini, semoga kita senantiasa berbenah diri, memperbaharui keimanan dan terus memperbaiki diri dengan beramal dan berakhlak yang baik, sehingga kita bertambah ketakwaan kita kepada Allah SWT dan termasuk orang-orang yang beruntung. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta